Kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyelam-menyelam terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai... Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyelam-menyelam terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus. Saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu. Dan saya siap dikonfrontir dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara... Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu. Makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak. Dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Dan saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi Anda sampaikan demikian. Ini saudara ya, kalau kita tulis Bisa saja. di BAP ya, coba Ya. baca, coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Kejagung, Kejaksaan Agung secepatnya memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Dia dalam 10 tahun menjabat di era Jokowi punya 16 perusahaan besar yang mengurusi sumber daya alam Indonesia. Sungguh ini alhamdulillah, semoga Luhut ditangkap karena dia selalu sok jagoan, sok paling Pancasila, sok paling hebat. Dia belum tahu kalau rakyat sudah bergerak, mampus kau. Sekarang Kejagung sudah mengintip, mengeker Luhut Binsar Panjaitan. Semoga ditemukan kejahatan-kejahatannya selama ini dan masuk penjara. Biar tahu rasanya penjara, kapok. Semoga terlaksana dan terbukti. Kejagung hebat. Tangkap Luhut, periksa dulu, tangkap dulu, periksa baru adili. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia, apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK? Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita rakyat Indonesia sudah muak dengan para pejabat yang selalu merendahkan rakyat Indonesia. Anda lihat kemarin para anggota DPR yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia, rumahnya diseruduk. Apakah Anda mau nasibnya seperti mereka? Apakah Bapak Prabowo dan KPK berani untuk meriksa orang ini dan Mulyono? Salam akal sehat. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, jangan sok tahu apa-apa. Ini kan
OTT Ya, itu, Pak, ini itu saya bagian kan dari kampungan pemberantasan stressing korupsi. aja, biar orang ingat. Ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak Pak. mengkerdilkan, saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol, ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT, itu tetap perlu dong. sekali. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT Saya adalah hanya menjadi bagian sedihnya gini paling. loh. Kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau tidak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan ya kampungan. Itu jadi trending topic dan semua orang begitu marah pada Pak Luhut seolah-olah Bapak menjadi anti pemberantasan korupsi. Karena itu Jangan ngomonglah mereka itu soal korupsi kalau mau stop, berpikir. jangan bilang kampungan-kampungan lagi. Pernyataan sikap Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan bagi saya sudah sangat jauh dari etika dan moralitas sebagai petinggi negara atau pejabat negara. Menganggap bahwa yang mengkritik Pak Gibran atau lebih tajam menghendaki agar Pak Gibran dilengsarkan tidak layak tinggal di Indonesia atau harus keluar dari Indonesia. Itu pernyataan Pak Luhut. Ini aneh. Saya lagi arogan dan otoriter. Narasi yang sangat rendah etikanya, bagaikan preman bahkan seperti itu. Di mana jadi saya terlibat? Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya bilang tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik, kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya Jokowi banyak yang tertidur dan merugikan keuangan negara. Seminggu yang lalu, Menteri Purbaya menolak membayar dengan menggunakan APBN kereta api cepat itu merugikan negara. Itu tidak bermanfaat bagi negara karena merugikan. Ada banyak pelabuhan yang tidak efektif bekerja. Pelabuhan begitu banyak dibangun oleh Jokowi. Katanya untuk apa pelabuhan itu? Agar nilai yang didapat dari pelabuhan itu tidak terlalu besar biaya alur pengentaran barang atau alur keluar masuk barang lebih cepat. Tapi apakah terjadi penurunan harga di zaman Jokowi? Tidak terjadi. Artinya efektivitas itu tidak bisa didapat. Konstruksi berpikir Jokowi tidak terlihat pada apa yang melakukannya brutal. Tidak ada efektivitas, tidak ada efisien. Ada pembuangan banyak biaya di sana. Ada korupsi begitu masif karena ada pengamputasian di KPK. Itu di situ yang hari itu yang harus kita kritisi. Kenapa dia lakukan itu? Apakah memang sengaja dilakukan itu untuk menguntungkan sekelompok orang atau pribadinya? Periksa yang baik-baik itu yang namanya merusak negara. Maka Jokowi harus dihadirkan ke pengadilan. Dan paling tidak, kalau hadir ke pengadilan artinya semua orang merasa bahwa tidak ada orang yang benar-benar bebas dari hukum di negara ini. Sama semua. Itu pentingnya bernegara. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sebentar. Orang juga mau ngomong, gue bisa. Astagfirullahaladzim. Oke, Banteng, silakan Banteng. Banteng, dari tadi kau belum ngomong, Banteng. Banteng Bagbar. Banteng. Oke, silakan Bang Edval. Mantap nih. Jadi gini, hak konstitusi siapapun untuk memilih siapapun. Jelas itu. Tidak ada larangan. Oke. Lalu ketika saya mengatakan bahwa saya tidak bisa berdamai dengan kebohongan, lalu saya benci dengan kebohongan,
Sah nggak saya membenci kebohongan? Faktanya ada, datanya ada. Apakah saya harus berdamai dan mencintai orang yang berbohong? Bahkan kepada banyak rakyat Indonesia, bahkan kepada partainya sendiri. Lalu sebagai bapak, apa sih bagusnya? Banyak. Jokowi itu banyak baiknya. Sebagai bapak, dia bapak yang baik untuk menjaga anak-anaknya. Sebagai teman, dia teman yang baik. Untuk apa? Untuk membiayai teman-temannya, koleganya. Tapi kalau mau ditarik lebih dalam, substansinya, apakah bisa sebaik itu? Justru ini bapak yang menjerumuskan anaknya. Ketika dia tidak dilengkapi dengan kompetensi, ketika dia tidak dilengkapi dengan kemampuan, dipaksakan dia ada di sana, artinya apa? Anda memberi beban yang berlebih terhadap anak-anak Anda. Ingat, anak-anak Anda itu bukan anak-anak Anda, dia adalah anak-anak kehidupan. Dia punya dunia sendiri, dia punya rasa sendiri. Jangan dipaksakan ambisi orang tua menjadi ambisi anak. Anak punya ambisi sendiri. Itu. Terus yang ada lagi yang baik, bisa menunjukkan bagaimana saya bisa melakukan masalisasi bansos. Itu pelajaran bagi kita semua. Inilah efeknya bahwa bansos itu bukan milik pribadi, bahwa bansos itu bisa digunakan dalam politik nanti sama siapapun. Ini pelajaran buat kita semua. Dapat saya. Hati-hati dalam membuat program bansos supaya bisa menyenangkan semua pihak, supaya tidak berpihak kepada satu, supaya tidak diklaim bahwa ini hasil dari satu, supaya tidak melibatkan parcok. Belajar saya di sana. Saya belajar lagi. Ternyata membangun itu mudah dilakukan kalau Anda mau utang, dan utang. Saya belajar dari situ. Lalu saya belajar lagi bagaimana supaya utang itu tidak menjadi merajalela. Lalu nanti siapa yang membayar utang itu? Lalu bagaimana cara kita keluar dari utang itu? Lalu apa efeknya terhadap presiden yang nantinya akan memimpin Indonesia dengan utang yang banyak itu? Lalu ternyata terjadi seperti tadi. Ternyata Pak Purbaya ogah bayar utang menggunakan APBN. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan semua. Itulah baiknya adanya dan hadirnya Jokowi, supaya kita sadar bahwa ada orang-orang yang membela mati-matian untuk itu, bahwa keserangkaian fakta-fakta yang kita sampaikan tadi tidak ada, akan buyback Indosat, ternyata enggak, berhenti impor, ternyata enggak, ada pesanan SMK, ternyata enggak ada. Itu depan mata loh, fakta loh, dan itu pengaruhnya apa terhadap seluruh rakyat Indonesia karena dipublikasi. Itu baiknya hadirnya Jokowi ke dalam bangsa Indonesia, supaya kita semua bisa belajar, supaya kita tahu mana si A, mana si B, mana si C, mana si D. Kalau kita dipaksa nih untuk membenarkan apa yang sudah jelas-jelas salah, kita kan jadi tahu, oh begitu cara berpikirnya. Jangan ngotot, berilah dia kesempatan juga untuk menyampaikan apa ide dan pikirannya, sehingga keluar. Kalau hanya untuk berbantah-bantahan dan segala macam, benci, suka, menang, kalah, ya itu mah hal-hal yang sudah terbiasa, keniscayaan itu terjadi benang begitu. Ngapain dibantah? Yang harus kita bantah itu adalah apa? Ini fakta. Buktikan SMK itu ada. Buktikan 6.000 pesanan itu ada. Buktikan WUS tidak menggunakan APBN. Buktikan IKN sudah ada, investornya banyak. Kan sederhana sebenarnya. Buktikan ijazah Anda ada. Kita semua tahu kan bagaimana Obama ketika dia dituduh bukan orang Amerika, dia keluarin ijazahnya, berhenti seketika. Artinya apa? Ini memang mau dimainkan menjadi lama. Iya, artinya iya di Hawaii. Jadi panjang ceritanya. Artinya apa? Bayangkan nih ya, argumentasi itu dibutuhkan kapan sih? Sesuatu yang tidak bisa diindra dengan panca indera. Ketika orang berpikir, dia membutuhkan argumen, membutuhkan keberadaan Tuhan. Itu kan butuh argumen. Tidak bisa dibuktikan Tuhan itu ada secara panca indera. Baru butuh argumen, baru butuh dalil, baru butuh rumus kalau dalam saintifis. Nah ini sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Ijazah itu bisa dilihat semua orang, bisa diraba, bisa dipegang. Tidak mau dia keluarkan. Akhirnya dia keluarkan argumen. Padahal kan ini sesuatu yang sederhana, sama kayak matahari terbit dari timur. Tidak butuh argumen, penjelasan macam-macam. Begitu pagi kita lihat, terbit nggak?
Berarti itu betul. Semua orang tahu itu. Karena mudah dibuktikan dengan panca indera. Sesuatu yang mudah dibuktikan dengan panca indera, tapi tidak mau dia buktikan itu dengan panca indera, artinya kan ada sesuatu yang dia mau sembunyikan. Sesederhana itu. Apa yang diajak diskusi lebih jauh? Penalarannya hanya sampai situ. Bukan berarti dia tidak ngerti, bukan berarti dia tidak paham, bukan. Ini pilihan. Pilihan orang dalam menjalani hidup. Maklumi itu. Pilihan orang dalam menjalani hidup. Jangan habiskan waktu untuk pada hal-hal yang nggak penting-penting kayak begitu untuk ditanggapin.